secara politik Jokowi lebih bermanfaat daripada cacing. Tetapi secara ekologi cacing lebih bermanfaat daripada Jokowi. Untuk seminar dengan latar belakang akademisi seperti ini, menurut pendapat saya pribadi, sangat disayangkan ketika tidak memaparkan data itu dengan lengkap. Kembali lagi di podcast Reaction. Bro, Yup. NTT mendapatkan tamu istimewa. Wow. Tamu istimewa. Dia orang yang sangat pintar Pintar. bicara. Pintar apa dulu nih? Bicara. Pintar bicara. Oke. Bicara. Public speaking ya. Ya, pertama. Yang kedua, dia orang yang menguasai banyak hal. Wow. Pintar dalam banyak hal. Wah, kakek segala tahu dong. Ya, dia hampir mirip-mirip Wikipedia. Saya pikir kakek segala tahu. Bukan ya? Bukan. Ya ada kakek Sugiono. Nah, Jadi siapa nih? Siapa nih? Nah, Orang pintar ini luar biasa berarti nih. Dalam segala hal ya. ya. Inisialnya, Bro. Nah, Mirip-mirip motor yang pernah jadi motor idola para remaja tahun? di tahun 90-an. Wah, RX King berarti. Satu lagi, Bro. RG. RG. Hah, RG. RG. Rocky Gerung. Oh, ho. Rocky Gerung. Rocky Gerung, Bro. Oke, datang ke NTT. Secara khusus dia datang ke kampus Unwira. Wow. Dalam rangka apa itu? Membedah politik ekologi di NTT. Wah. Politik ekologi. Ya, politik ekologi. Ekologi berarti lingkungan ya. Ya, lingkungan hidup. Berarti politik ekologi adalah politik yang berdampak pada lingkungan hidup Benar. dan sosial masyarakat. Benar Oke. sekali. Itu gimana tuh? Ya, Ada yang seru tidak waktu dibahas dalam seminar? lumayan seru. Kalau itu kan ditayangkan juga secara langsung di YouTube-nya Unwira. Oh, Penontonnya mencapai 20-an ribu. wow. Nah, lumayan besar. Banyak itu. Banyak. Untuk ukuran seorang Rocky Gerung itu kecil. Ya. Tapi untuk ukuran YouTube NTT lumayan. Oh, sangat luar biasa itu. Nah, apa saja yang dibahas? Banyak hal. Nah, sabar dulu. Berbicara seorang Rocky Gerung, Hmm. berarti pasti berbicara data. Harusnya yang kita harapkan ya bukan hanya berbicara data, berbicara mengedukasi. Mengedukasi. Ya, untuk apa kita panggil orang pintar kalau dia tidak mengedukasi? Nah, tapi sabar dulu nih. Kalau seorang Rocky Gerung, berarti seseorang yang kita tahu sangat tidak suka kepada pemerintah. Ya, dia terkenal dengan kebiasaannya mengkritik pemerintah. Makanya kalau berbicara tentang politik ekologi, pasti larinya kemana kita tahu. Ke Jokowi. Oke, soalnya seorang Rocky Gerung itu bahkan saya bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi bersin aja salah tuh. Ya, jadi kegiatannya itu dilakukan di Unwira di lantai 4. Oke. Ya, dibuka oleh moderator. Ya, dalam pembukaannya moderator menyampaikan ada beberapa hal yang keliru yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Oh. Itu pembukaannya sudah langsung attack ya. Ya, yang paling pertama dan ini yang menjadi titik fokus, masalah geothermal di Pulau Flores. Wow. Ini seru berarti. Ya, seru. Itu kan ditetapkan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2017. Oke. Persoalan itu timbul setelah ada penetapan Flores menjadi pulau geothermal. Oh, ya, karena kita tahu Pulau Flores
adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi. Iya, dan memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Cukup besar. Bahkan, ya. Itu setahu saya kalau tidak salah rencana pembangunannya itu untuk 1000 megawatt ya. Ya. Jadi diperkirakan di Pulau Flores akan tersedia cadangan energi listrik sebesar 1000 megawatt. Wow, itu besar 1000 megawatt, bro. Besar sekali itu. Oh iya, sangat besar. Itu sangat membantu menghidupkan listrik bagi masyarakat. Ya. Terutama mungkin bagi masyarakat-masyarakat yang sampai detik ini belum mendapatkan listrik. Nah, memang sekarang dari pihak PLN sendiri tengah membangun PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Pulau Flores, untuk memanfaatkan panas bumi ini. Nah, memang seharusnya dengan adanya proyek ini, kekurangan daya listrik yang selama ini kita alami, ya kita tahu bro, di NTT ini kan terlalu sering mati lampu. Harusnya itu bisa diatasi. Nah, permasalahannya itu, penolakannya itu seperti apa tuh? Nah, persoalannya geothermal ini memiliki dampak bagi lingkungan. Ya, kita tahu ya, namanya sebuah kegiatan pemanfaatan sumber alam ataupun penambangan atau apapun itu pasti akan memiliki dua dampak, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sepengetahuan bro seperti apa tuh dampak negatifnya dulu lah? Iya, nah dampak negatifnya itu bahwa asap atau gas hasil tambang itu berpengaruh terhadap kesehatan. Oh ya. Salah satu yang akan disebabkan oleh gas itu adalah penyakit ISPA. Infeksi saluran pernafasan. Nah, yang dampak yang langsung terkena kepada masyarakat itu adalah korosi atap rumah. Ya. Iya. Terus ada dampak kekeringan. Menurut penelitian, eksplorasi geotermal yang berlebihan itu dapat menyebabkan kekeringan. Karena dalam penambangan geotermal itu membutuhkan, dia akan menghisap air. Ya, karena akibat air ini dihisap terus menerus, maka kepadatan tanah akan berkurang. Nah, ini dampaknya bisa berakibat terhadap longsor. Kalau lahan pertanian, lahan pertanian sekitar juga bisa terjadi kekeringan. Nah, itu memang dampak yang akan bisa disebabkan oleh geotermal ini. Nah, yang menarik adalah ini bisa disebabkan. Iya, artinya bisa juga dicegah. Nah, ya kan? Iya. Artinya bisa punya solusi-solusi tertentu, bisa punya cara-cara tertentu untuk mengurangi dampak ini. Ya, menghilangkan tidak mungkin tetapi mengurangi pasti. Ya, secara positif, pertama seharusnya lapangan pekerjaan di situ kan semakin besar. Otomatis kan membutuhkan tenaga kerja. Betul. Yang pertama, yang kedua cadangan energi. Ya. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita bandingkan antara energi fosil dan non fosil ini berkelanjutan, bro. Ya, berkelanjutan. Apalagi kita tahu yang namanya energi non fosil itu biasanya energi yang unlimited. Ya. Seperti tadi panas bumi, terus matahari, angin. Sedangkan fosil tentu pasti habis, memiliki batas waktu dan secara keuangannya sendiri pun fluktuatif. Karena kan mengikuti harganya mengikuti perkembangan harga minyak bumi dunia kan. Nah, dan memang salah satu kekurangan terbesar dari proyek geotermal ini adalah startupnya besar. Ya, artinya dia membutuhkan modal yang besar. Itu memang itu yang membuat dia agak susah dijalankan. Tetapi kalau sudah dijalankan, energi panas bumi ini hanya akan habis pada saat dunia kiamat. Betul. Karena selagi dunia masih ada, panas bumi masih ada. Nah, permasalahannya apa sih dalam seminar kemarin? Nah, persoalannya
bagi pandangan pribadi saya, seharusnya dalam forum-forum akademik seperti itu, apalagi dengan mengusung judul membedah politik ekologi, harusnya ditampilkan secara berimbang. Oke. Artinya apa? Kita tidak saja membahas sisi negatif, tapi kita juga harus membahas sisi positifnya. Nah, berarti saya bisa mengatakan bahwa dalam seminar kemarin hanya dibahas sisi negatif saja. Ya. Wah, nah itu berbahaya juga tuh. Nah, judulnya membedah politik ekologi. Keynote speakernya adalah Pak Rocky Gerung. Oke. Apakah dia seorang ahli ekologi? Jelas bukan, dia seorang filsuf. Pertama, kalau berbicara tentang kebijakan geotermal, ada tidak orang dari Kementerian ESDM? Tidak ada. Yang berikut, di samping membahas masalah geotermal, juga membahas kebijakan-kebijakan di dalam provinsi. Tetapi tidak dihadirkan juga narasumber dari provinsi. Wah, berarti saya bisa mengatakan bahwa seminar kemarin itu berjalan satu sisi saja ya? Ya, jadi harusnya dikasih judul membedah politik ekologi dari kacamatanya Rocky Gerung. Ya. Iya kan? Nah, apa yang sebenarnya disajikan kemarin itu menurut Bro Eva sendiri, apakah pembicaraannya tupoksinya sudah sejalan atau tupoksinya sebenarnya berkembang dengan liar? Ya, akibat dari ketidakberimbangan itu kesannya justru hanya diisi dengan kritik-kritikan terhadap pemerintah, terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian dari geotermal dihubungkan dengan angka kemiskinan di NTT. Oh, jadi dari geotermal menghubungkan ke angka kemiskinan di NTT? Iya. Oke. Nah, yang saya tangkap secara garis besar bahwa pengaruh politik ekologi ini memiliki dampak yang besar terhadap angka kemiskinan di NTT. Ya, kalau kita berbicara tentang angka kemiskinan, tentu kita berbicara tentang berbagai aspek. Ya, tidak bisa hanya kita berbicara tentang geotermal. Ya. Mungkin benar geotermal memiliki menjadi salah satu indikasi. Ya. Tetapi ketika kita berbicara angka kemiskinan, berarti banyak aspek yang harus dimasukkan dalam pembicaraan sehingga mendapatkan titik temu angka kemiskinan. Ya. Nah, ya justru bagi saya dengan adanya proyek geotermal justru akan mendongkrak ekonomi masyarakat. betul. Karena kan ada ketersediaan lapangan pekerjaan. Iya. Nah, bagi saya seharusnya akademisi ini mengawal ini. Benar. Bagaimana pemerintah menjamin bahwa proyek geotermal itu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar? Iya. Bagaimana proyek geotermal ini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar? Betul. Dan bagaimana pemerintah harusnya mampu menjamin bahwa efek samping dari pengembangan geotermal ini berkurang dampaknya bagi masyarakat. Itu harus dikawal. Iya. Itu harus dikawal. Itulah peran penting dari para akademisi ini. Betul. Itu yang harus mereka kawal. Jadi kalau berbicara soal geotermal, apalagi sampai kepada pembicaraan angka kemiskinan NTT, maka tidak bisa kita lepas dari peran aktif pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tupoksi daripada pemerintah, karena ini dilakukan oleh corporate, maka peran dari pemerintah adalah memastikan mengurangi dampak negatif kepada masyarakat. Contoh tadi misalnya berbicara tentang korosi. Yang kedua berbicara tentang kemungkinan ISPA. Ya. Terus berbicara tentang tanah yang menjadi tidak subur. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi tupoksi dari pemerintah, sehingga ketika pembangunan geotermal itu terjadi dan dilaksanakan, hal-hal ini bisa diminimalisir. Tentu kita tidak bisa melepas
fakta bahwa kemungkinan negatif hilang total tidak mungkin. Ya. Kita ambil contoh ketika pemerintah membangun lapangan pekerjaan dan lapangan usaha soal penambangan garam. Ya. Tentu kita paham bahwa dampak dari pembangunan tambak-tambak garam itu mengakibatkan tanaman-tanaman bakau yang seharusnya menjadi tanaman yang menahan arus air, menahan arus gelombang dari laut, itu tanaman-tanaman itu akhirnya mau tidak mau ditebang. Yang jelas itu bisa berakibat fatal bagi masyarakat pesisir. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa manusia butuh garam. Dan itu mengangkat yang namanya ekonomi di wilayah itu. Karena masyarakat pesisir di daerah itu tentu mengalami perputaran ekonomi yang baik karena adanya lapangan pekerjaan. Nah, kembali ke geotermal tadi, siapa sih yang tidak mau sebuah pulau, sebuah daerah memiliki cadangan energi yang besar? Karena dari energi itu kan jelas banyak manfaatnya. Dimulai dari ekonomi, dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak bisa dilakukan karena ketersediaan listrik yang kurang, akhirnya bisa dilakukan, penerangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebenarnya ketika kita membahas politik ekologi, apalagi khususnya geotermal yang saat ini viral di Flores, seharusnya kita juga tidak hanya membahas dampak negatif saja, apalagi mengarahkan kepada menuduh beberapa oknum sebagai pelaku seolah-olah yang memiliki dosa terberat tanpa kita melihat bagaimana dampak positif. Dan kalaupun misalnya dalam pengkajiannya dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positif, memang itu harus kita tolak. Tetapi bagaimana jika seandainya dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatif? Apakah itu harus kita tolak juga? Kan begitu. Kira-kira menurut Pak Eva gimana? Di awal pembicaraan, Pak Rocky Gerung sebagai keynote speakernya berbicara membandingkan Jokowi dengan cacing. Waduh. Oke. Jadi kurang lebihnya beliau berkata bahwa secara politik Jokowi lebih bermanfaat daripada cacing. Tetapi secara ekologi cacing lebih bermanfaat daripada Jokowi. Wow. Itu statement dari Pak Rocky Gerung ya? Ya. Nah, berbicara membandingkan seorang presiden sehebat Jokowi dengan cacing. Ya. Tentu ada dua sisi sudut pandang ya. Dua sisi sudut pandang dan kita juga harus melihat dari sudut pandang seorang Pak Rocky Gerung. Ya, cacing memang berguna bagi ekologi. Karena beberapa persentase persen dari kesuburan tanah dihadiahkan oleh cacing kepada manusia. Ya kan? Tetapi kalau kita membandingkan seolah-olah seekor cacing lebih bermanfaat dari Jokowi juga saya rasa itu terlalu jauh dan keterlaluan sih. Ya kan? Karena kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, manfaat Jokowi terhadap ekologi juga tinggi. Ya, sangat tinggi, apalagi dia seorang presiden yang mengambil berbagai keputusan. Kita ambil contoh di NTT, 7 bendungan yang dibangun itu jelas memiliki dampak pada ekologi. Ya kan? Ya. Kita ambil contoh di sinilah. Ya kan? Dengan adanya berbagai bendungan, persawahan bisa diairi kan. Ya. Masyarakat yang tadinya bertanam hanya menunggu waktu hujan, sekarang mereka bisa bercocok tanam. Contoh padi yang tadinya misalnya menunggu setahun sekali untuk hujan, sekarang bisa 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Nah ini jelas memiliki dampak ekologi dong. Ya. Artinya kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, malah apa yang dikatakan seorang Rocky ini ya tidak tepat sekali. Ya itu kan dari sudut pandangnya beliau. Sudut pandangnya beliau. Silakan mungkin, tapi memang harus diingat bahwa cacing bukan satu-satunya penentu. Karena beliau
menggambarkan bahwa cacing, kalau seandainya di dunia ini tidak ada cacing, maka seluruh sampah di dunia ini tidak bisa diuraikan. Nah, itu lagi kan permasalahannya kan. Kalau dalam penguraian sampah kan bukan hanya dari faktor cacing, ada faktor-faktor yang lain, ada faktor mikroorganisme yang lain. Benar. Yang menolong. Benar. Ya, begitu juga ketika kita berbicara penguraian sampah. Betul. Ada peran cacing dan mikroorganisme yang lain terhadap sampah organik. Tetapi kita berbicara sampah non organik, memang cacing bisa uraikan plastik. Kan tidak bisa. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandangnya Pak Rocky ada benarnya. Ya. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh secara general yang lebih besar, maka sudut pandang itu ya tidak tepat sekali, kurang tepat. Ya. Ya, jadi menurut saya memang, nah ini yang paling vital sih menurut saya. Dalam pembukaannya moderator menyebutkan bahwa angka kemiskinan di NTT naik pada tahun 2021. Kalimatnya kurang lebih begini. Menurut data BPS, angka kemiskinan di NTT pada tahun 2021 naik. Nah, ini sudah masuk ke data ya. Ini sudah masuk ke data. Kita berbicara sebuah seminar yang diadakan oleh sebuah universitas besar. Ya, salah satu universitas besar di NTT. Oke, jadi bagaimanapun seminar ini menunjukkan wajah dari universitas itu. Nah, ketika seseorang yang ditunjuk sebagai moderator memaparkan data, seharusnya dia memaparkan data secara lengkap. Ingat, ini seminar dengan latar belakang akademisi. Berbicara akademisi, kita berbicara data. Oke. Nah, yang saya sayangkan moderator hanya mengangkat data tentang kenaikan di tahun 2021. Nah, kita harus kembali melihat dulu. Ada masa transisi dari gubernur sebelumnya ke gubernur yang sekarang kan. Yaitu dari di 2018 ya. Nah, di 2018 karena beliau menggunakan, moderator tadi menggunakan data BPS, maka kita buka data BPS. Di 2018 angka kemiskinan di NTT persentasenya adalah 21,35%. Oke. Nah, di tahun 2019 angka itu turun di angka 21,9%. Artinya setelah masa transisi gubernur di tahun 2019 angka ini turun ke 21,9%. Lalu di tahun 2020 angka ini turun lagi ke 20,90%. Oke. Memang benar bahwa di tahun 2021 angka ini naik menjadi 20,99%. Artinya dia naik 0,9%. Tetapi setelah itu angka ini turun drastis lagi di angka 20,5%. Dan ditutup di tahun 2023 kemarin persentase kemiskinan di NTT turun menjadi 19,96%. Jadi secara keseluruhan dalam 5 tahun itu penurunannya itu dari 21% ke 19%. Jadi sebenarnya untuk seminar dengan latar belakang akademisi seperti ini, menurut pendapat saya pribadi sangat disayangkan ketika tidak memaparkan data itu dengan lengkap. Kenapa? Karena ketika data tidak dipaparkan dengan lengkap, maka ini bisa menyesatkan penonton, ini bisa menyesatkan pendengar, gitu. Jadi menurut saya ini memang sangat disayangkan, tetapi ya apa boleh buat, itu sudah merupakan hal yang diambil oleh moderator. Entah, saya juga tidak tahu ya, ini arahnya mau digoreng kemana. Karena ketika pemaparan itu hanya sebagian kecil kenaikan tanpa memaparkan begitu besar penurunan, itu menurut saya juga tidak balance.
Kalau kita bicara ini kan bicara tentang politik. Ya. Pertama, geothermal itu adalah proyeknya pemerintah pusat. Ya. Jadi secara politik ingin mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian ESDM. Yang berikut, secara angka kemiskinan di NTT berarti harusnya mengkritik pemerintah provinsi. Nah, jadi kalau secara judul, waktu saya menonton, saya berharap saya diberikan pengetahuan apa sih untung rugi dari politik ekologi. Benar. Apa yang harus dipertimbangkan ketika kita membuat kebijakan yang berhubungan dengan ekologi. Apa hak dan kewajiban dari masyarakat ketika ada kebijakan yang bersinggungan dengan ekologi. Itu yang saya harapkan. Inilah yang tadi saya katakan. Saya butuh edukasi. Ketika misalnya ini masalah ganti rugi lahan yang tidak sesuai, kita harus kemana? Apa yang harus kita buat sebagai masyarakat? Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban dari pemerintah? Iya, dan juga memperjuangkan tuntutan kita kan? Iya, itu edukasi. Itulah edukasi. Nah, kalau dalam acara yang berlatar belakang akademik seperti ini terus memberikan data yang tidak tepat, tidak komplit ya? Tidak komplit. Ya, artinya kalau tidak komplit berarti kan data yang bohong juga, yang salah juga. Iya, karena tidak menyeluruh. Iya. Akhirnya kan narasinya bisa berbeda. Iya. Gitu. Kan akan menimbulkan pemahaman yang salah. Benar. Harusnya dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti ini memberikan pemahaman yang utuh. Betul. Dan balancing ya. Iya, sehingga tidak timbul keresahan. Betul. Jadi saya cukup setuju. Terlepas dari undangannya itu kan hak panitia ya. Betul. Tapi ketika kita membicarakan ekologi, ketika kita membicarakan dampak, ketika kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada, seharusnya narasumber itu juga diundang mereka yang berkompeten di bidang itu, mereka yang memahami permasalahan itu, mereka yang penanggung jawab dari permasalahan itu, sehingga mendapatkan edukasi yang lengkap. Kalau misalnya ini terus dibangun, ini tetap dibangun, dampak yang dialami oleh masyarakat ini bagaimana? Dampak kesehatan, dampak kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Ini bagaimana ditangani, bagaimana diselesaikan? Jadi sehingga permasalahan itu straight to the point, tepat sasaran. Pembicaraan kita tetap tepat sasaran dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bukan menghasilkan sesuatu yang bias jadinya. Apalagi kalau sampai membanding-bandingkan cacing sama Jokowi kan. Nah, itu menarik bro, karena dalam sesi diskusi ketika ada penanya yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan itu, jawaban dari Rocky Gerung menarik. Nah, ya kalau Anda tanya gitu jangan tanya ke saya, tanya ke orang ini, sambil tunjuk fotonya Pak Jokowi. Atau kalau enggak Anda nyalek, ya tepat. Ya tepat, jawabannya tepat. Ya, kalau Anda karena memang berbicara masalah itu kan tidak bisa kita bertanya pada seorang Rocky yang disiplin ilmunya memang tidak ke arah situ kan? Iya. Dan bukan seorang penanggung jawab juga dalam hal keputusan geothermal gitu loh. Ya memang jawaban Rocky tepat. Ya. Nah, makanya dalam pemaparan akibat dari proyek geothermal ini timbul 3 kelompok besar di Flores. Kelompok yang pro, kelompok yang kontra, dan kelompok yang netral. Nah, itu. Nah, dari itu saja kan kita bisa melihat bahwa masyarakat sejatinya terbagi dalam pola pikir. Oleh sebab itu seharusnya dibuat sebuah seminar yang bisa mengedukasi dengan tepat, dengan menghadirkan berbagai orang dengan latar belakang kepentingan di situ yang mengetahui duduk permasalahannya. Bukan sekedar mengundang satu orang
yang pada dasarnya sendiri juga dia sendiri mengaku tidak paham ya. Kalau mau berbicara geothermal ya tanya Pak Jokowi gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan tanya Pak Jokowi, yang harus ditanyakan itu sebenarnya adalah orang-orang Kementerian SDM yang menentukan dan lain sebagainya. Mereka yang datang, mereka yang riset, mereka yang memetakan, mereka yang menggerakkan program itu. Jadi seharusnya mereka inilah yang dihadirkan jika memang menurut masyarakat geothermal itu hanya memberikan dampak yang buruk saja tanpa positif. Gitu loh. Oke, mungkin itu saja reaksi singkat kita saat ini. Pada dasarnya kami mengapresiasi Universitas Unika ya, Widya Mandira. Universitas Widya Mandira Kupang untuk terselenggaranya seminar kemarin, apalagi dengan latar belakang seorang Rocky Gerung yang bisa dikatakan tokoh nasional. Dan kami berharap seminar-seminar berikutnya bisa menjadi lebih baik, lebih komplit, data-datanya lebih berimbang, sehingga kami sebagai masyarakat juga mendapatkan edukasi yang lebih baik. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Saya Einstein Manners dan teman saya Aristoteles. Bye bye.